Kamu kangen gak sih homesick gitu gak sih? Aduh, homesick ya. Kalau homesick jujur sih bukan nggak begitu ya, kayak malah lebih ke enggak deh. Serius enggak? Iya, Aku juga. Aku juga aku homesick. Orang-orang kan pernah homesick kalau udah seminggu 2 minggu tuh aku nggak sama sekali gitu. Bener. Apa aku durhaka gimana? Gimana ya? Kalau aku durhaka sih ya mungkin gitu ya. Cuman kayak kalau di rumah itu malah lebih ngerasa nggak nyaman ya loh, nggak tahu gitu ya. Enggak dari homesick tadi tuh, ngapa kamu ini enggak ini? Iya, merasa kayak di rumah tuh kenapa tadi tuh? Karena lingkungan sih, kalau dari orang tuanya nggak apa-apa. Cuma lingkungan, karena samping rumahku tuh bengkel, samping kiri bengkel, samping kanan pabrik, berisik terus, belakang rumah bengkel lagi. Nah, samping rumah yang kiri itu bengkel anak muda kan, biasanya anak-anak STM. Jadi tahu sendiri anak-anak STM biasanya mau knalpotnya kan knalpot yang ember-ember gitu kan. Jadi kalau setiap habis servis motor kan dites dulu tuh, embernya tuh nggak karuan coy. Udah kiri ember, kanan tang tong pabrik kan, belakang juga ember. Jadi kayak ya ampun, ini kalau untuk kelas tuh ganggu banget kan. Terus kayak ya kamu nggak beatbox itu nanya ngerusuin gitu ya, collab sana berisik sini berisik, ya aku berisik juga gitu ya. Udah. Itu salah satu faktornya. Terus kayak ya isinya tua-tua semua. Maksudnya kayak apa ya, nggak ada orang yang seumuranku. Sekalinya ada tuh kayak anak yang bocil-bocil, kayak yang SMP gitu kan, SD. Jadi yang seumuranku udah pada apa ya bahasanya, kayak jauh-jauh lah rumahnya. Terus kan di bener-bener lingkungan tuh nggak ada. Jadi kalau aku di rumah kadang malah sering main. Jadi kayak ya kalau orang tua sekali kangen lah, tapi masih bisa diatasin video call. Nggak yang sampai kayak pingin banget pulang gitu nggak. Sama sih aku juga gitu, suka banyak banget berisikan gitu. Kalau di tempat aku kan, di tetangga aku kan melihara ayam gitu kan. Ayam bocil-bocil SD itu kan, rumah aku kan pinggir SD gitu, samping SD beneran. Jadi suka berisik gitu. Kalau aku konten, kalau aku konten bener soundin suaranya. Masalahnya itu ya, kalau aku konten, aku di rumah tuh harus sepi, nggak boleh ada orang. Aku malu. Kalau ada orang malah malu, bukan karena berisiknya. Iya gitu. Itu yang pertama. Makanya kalau lebih enak ya mending aku merantau kayak gitu, lebih untuk merasakan bahwa perjuangan gitu kan. Iya benar. Ya buat Nah, kalau kamu ngekos nih ya, ini kamu kan ngekos kan? Pernah nggak sih kamu tuh sampai lapar banget tengah malam gitu? Nah, buntu gitu ya berarti ya? Iya buntu gitu. Baru ini, minggu ini karena aku kan apa ya? Abis dikirimin tuh, kan aku dikiriminnya random sih. Kadang karena ini akhir bulan kayak 300 aja lah buat akhir bulan ini kata orang tua aku. Nah ternyata ada organisasi harus bayar. Enggak, setiap bulan kamu dikasih berapa? Random. Sedapatnya, soalnya kan aku ada kakak juga di Palembang. Jadi kayak aku kalau bener-bener buntu banget masih bisa pulang ke Palembang. Oh gitu ya. Cuman karena ini banyak kegiatan di Layo, kayak buset dah ini harus tahan di Layo sampai ini kan sampai akhir minggu ini kan. Jangan-jangan random gelombang spin tadi ya. Bahasa 300, 200 putar. Sebenarnya karena Argentina kalah aja. Enggak, serius. Ini karena buntu karena ada kegiatan organisasi, terus makap ini salah satunya kan ngeluarin duit. Terus kemarin adalah acara lain dengan kayak keluar duit, jadi kayak agak buntu. Saya 2 hari ini makan mie terus ya, minasi. Asalkan kayak keluar tuh beli telur doang. Nah, jadi kayak buat nambahin mie kan, untung ada di kosan masih ada mie. Jadi kayak uang ini bener-bener yang tipis banget. Ini baru kali ini ngerasain. Baru kali itu ya. Karena aslinya masih bisa pulang ke Palembang harusnya. Cuman kali ini harus bertahan sampai berapa hari. Jadi hancur banget. Nah, kalau jadi sendiri gimana nih? Aku kan jaim kalau minta duit. Waduh. Serius aku dari kecil itu nggak pernah minta duit sebenarnya. Karena dari kecil tuh memang aku udah terbiasa untuk nyari duit sendiri gitu. Jadi kalau mau apa-apa aku usaha gitu. Bahkan ini aku rupiah yang pertama kali aku dapati ketika TK atau masih SD gitu. Nyari rongsokan gitu. Oh, oke. Biasanya tukar gulali, aku nggak dapat duit 300, 500 rupiah. Lumayan. Ada yang pernah tuh aku ngajak teman aku nyari rongsokan sampah-sampah botol-botol itu. Dapat sebenarnya itu sampai 3 kilo. Bisa lah dapat 15.000. Tapi waktu mau aku tukarin, teman aku pada malu. Terus malu. Jadi sampah-sampah yang dikumpul itu aku taruh di rumah belakang warga itu. Rezeki itu warga nih dijualnya. Diambil mereka? Iya. Ya ampun. Ya udah enggak apa-apa lah, rezeki bagi mereka gitu kan. Nah, jadi emang dari kecil tuh aku memang udah nyari duit gitu kan, bantu orang tua gitu jualan gitu. Nyuci piring biasanya gitu. Makanya sekarang udah biasa nggak minta duit gitu kan. Mau berangkat sekolah ini pun, kalau SMA kan, gua berangkat kan naik motor kan, beda provinsi juga gitu. Oh, oke. 5 menit lah naik motor gitu. Dekat bener soalnya.
Nah itu aku nggak minta langsung dikasih aja 20.000, 20.000 dan itu aku simpan tabung, mungkin untuk keperluan lain beli tripod lah, beli ini. Jadi aku nggak minta gitu loh. Nah ketika aku kuliah ngekos kayak gini, ketika duit mepet itu jadinya harga diri itu harus dituruni benar itu. Aduh, ini kalau nggak minta nih mati buat bertahan hidup ya demi gitu. Turunin gengsi lah. Turunin gengsi lah. Makanya sekarang tuh aku udah mulai untuk nyari lah penghasilan dari mana gitu ya. Jual mie tek. Sate mie tek gitu ya. Tapi enak ya semua guys. Ini nggak bohong ini. Ini jujur ya. Semenjak aku jual mie tek itu, ya meskipun nggak ada penghasilan tambahan. Maksudnya kok kayak mana ya? Nggak ada pengeluaran, nggak ada pemasukan gitu. Jadi netral, iya netral. Jadi pemasukan itu aku gunakan untuk makan gitu. Oh, buat kau makan lagi sama aja kayak. Iya gitu. Oh, ya muter-muter doang aja. Muter-muter aja gitu. Ya nggak apa lah. Untuk makan. Jadi jujur kalau 500.000 tuh dulu 700 itu kurang sebulan. Sekarang kalau karena udah ada usaha itu 500.000 tuh udah ini. Tapi masih kayak minta duit tuh nahan dulu gitu. Ini masih ada nih, nanti masih ada gitu. Diusahain dulu lah ya. Iya, yang biasanya kalau orang-orang itu kalau mepet baru nelpon orang tua minta kirim ini, enggak orang tua nanyain. Ya uang masih ada nggak? Masih ada nggak uang? Walaupun udah habis udah mepet banget ini kayak ya masih bisa lah. Iya gitu. Udah makan apa belum? Kalau udah makan apa belum aku selalu ngaku udah makan. Selalu ngaku. Padahal belum padangnya. Enggak, memang udah makan. Oh, memang udah makan. Udah makan, tapi ya lauknya seadanya, makan telur gitu aja gitu. Udah gitu sih. Berarti bisa buat bertahan dulu lah ya ini. Iya gitu. Itulah teman-temannya kalau kehidupan ngekos itu lagi merantau. Kamu merantau jauh nggak? Aku dari Lampung. Oh iya dari Lampung. Bukan Lampung. Iya. Nah kalau kamu datang ke Palembang kan ini kan culture-nya beda ya. Hal yang apa ya gimana ya? Ya ngomongin culture shock deh. Iya. Yang membeda apa rasa kamu ditinggal di sini tuh merantau tuh kayak gimana? Kalau di Lampung sama di sini bedanya lebih kayak ini sih. Kayak kata khasnya ya bahasa Palembang itu kan besak kelakar. Nah orang Palembang itu apa-apa dibecandain. Oh iya. Ya apa-apa bawa bercanda semua kayak aku ya asalnya suka bercanda. Cuman kayak kadang semua dibecandain tuh agak gimana gitu kadang kan ya. Gimana kayak itu salah satunya faktornya. Terus ya bahasa sih sama itu bahasa. Cuman untung bahasa Palembang ini nggak yang sulit-sulit banget kayak apa-apa tambahin oo aja gitu kan. Kayak ya mungkin beberapa kata nggak ngerti, cuman kalau digabung-gabung susunannya kayak intinya tuh ini gitu ya, masih ngerti lah. Paling itu aja sih. Sama kalau itu kehidupan di Palembang ya, kalau shock Palembang ya, kalau shock kampus ya. Nah, kamu kehidupan kampus, kamu ngerasa kayak gimana? Beda nggak sama SMA sama kampus? Kacau, jauh boy. Jauh. Kalau di SMA kamu kayak gimana? Kalau dari apa lu nih? Dari lingkungan apa tugas? Lingkungan dulu. Nah ini ya, kayak yang aku tadi bahas salah satu di materi stand up gitu ya. Kayak di SMA itu kayak yang pacaran tentang seks dan lain-lain gitu tuh kayak itu kayak cuman bahasan aja sih, cuman obrolan aja. Kejadian langsungnya itu jarang. Mulai paham kan? Langsung paham aku. Ya, terus kalau di kuliah nih kayak kemarin aku ngeliat itu kayak gini misalkan gitu kan. Ya masih walaupun katanya awalnya kayak dan aku ada kejadian yang bener-bener ngeliat pakai mata sendiri loh kayak ada orang seperti ini ya, gay, lesbi dan semacamnya. Gay, lesbi? Iya. Itu kan kayak itu di Unsri itu. Itu Palembang sebenarnya. Palembang. Kalau lihat yang itu Palembang. Cuman kalau yang di Unsri banyak lah maksudnya cerita dari sana sini dan setelah aku selidiki, bener ada kayak mau ikut. Enggak dulu. Saya masih masih suka ini ya. Suka. Oke, lanjut ya mana? Oke. Konten aku ini edukatif sebenarnya. Ya edukatif tapi di awal lo ngomongin lagi. Edukatif dari mananya? Udah mulai capek gitu. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Kalau untuk Jody sendiri nih. Oh, dari lingkungan ya? Ini aku panjang nih kalau ceritanya. Lingkungan. Aduh, apa itu? Serius ini. Soalnya kan gimana ya? Aku kan kalau dari kecil kan memang udah dibully gitu. Dari SD sampai SMA tuh udah dibully. Kalau SMA ya cuma dikata-katain aja gitu. Ya itu tuh udah biasa juga gitu kan. Jadi udah lewati aja gitu, biar aja. Tapi masih capek juga sih dengerin mereka. Iya. Tapi capeknya aku bukan dengerin sih, capek untuk bertingkah dingin cuek gitu loh. Bertingkah untuk tidak apa-apa ya, maksudnya untuk baik-baik saja gitu. Oke. Tapi aku merasa kayak nggak terlalu capek juga sih, daripada aku nanggepin tambah capek gitu. Iya benar. Bahkan ya orang-orang mikirnya ini loh, aku tuh orang sombong gitu. Padahal aku nggak sombong sih. Aku introvert aja gitu. Introvert ya. Iya. Nggak terlalu, aku nggak cuek. Aku cuma merhatikan diam-diam kok. Oke. Iya.
hal-hal kecil pun aku perhatiin loh. Bahkan di karpet ini tadi si Kemon tadi. Kok bisa namanya si Kemon sih? Bener. Pokemon itu aku perhatiin tuh. Bahkan yang dinding-dinding yang di atap di perpus itu ada yang nggak estetik itu. Waduh. Aku perhatiin tuh sampai aku perhatiin itu, kok bisa ini kuli dari mana kamu? Waduh, kuli Jawa ini. Iya, bukan Jawa. Kalau Jawa sih bagus. Iya, Sumatera ini pasti. Bener. Itu. Aku perhatiin itu. Jadi aku nggak terlalu sombong gitu. Dingin. Karena aku malas aja nanggapi hal yang nggak terlalu berfaedah gitu kan. Tapi kalau masalah ngomongin hal sesuatu yang deep talk benar, aku bakal ngomong sampai berjam-jam gitu loh. Nah, kembali ke lingkungannya tadi ya. Kan aku udah terbiasa dibully itu. Jadi ketika aku kan tamatan 2020 ya, kuliah di UIN. Nah di UIN itu aku masih belum bisa terlepas dari namanya masa lalu gitu. Masih trauma-trauma, takut bos sosial gitu kan, susah nyari teman. Bahkan aku merasa kayak aku punya dua sisi gitu loh. Sisi berlawanan, kayak sisi untuk bersikap jadi orang yang baik-baik saja, sama bersikap orang yang pura-pura baik. Nah di situ aku bersikap kayak pura-pura baik gitu loh, kayak pura-pura baik, kayak coba dekati orang-orang gitu, dekati teman-teman itu, gabung-gabung circle mereka gitu, bercanda gitu sampai nggak mikir biasanya kan kalau bercanda tuh mikir dulu nih, ini bagus nggak nih. Saat itu aku lepasin aja gitu, yang ujung-ujungnya malah dapat masalah gitu. Akhirnya ya udah karena gabut kan keluar dari UIN gitu. Gabut. Bagus. Coba UTBK lagi kan, meskipun nggak belajar sama sekali. Lolos kan. Aku ambil Unsri. Nah di Unsri ternyata beda banget sama di UIN. Gimana tuh bedanya tuh? Di Unsri mungkin karena kita satu suku ya. Jadi kelakarnya itu nyambung banget. Kalau di UIN itu kan Lampung kan. Mereka kan bahasanya pakai lo gue gitu. Itu aku kurang nyambung sama mereka, kurang nyatu gitu. Jadi syukur banget sih sekarangnya aku udah masuk ke lingkungan yang tepat gitu. Ya meskipun jurusan enggak sih. Aku ngambil psikologi sebenarnya kemarin. Pengennya psikologi sama. Pengen psikologi tapi ambilnya ilmu komunikasi aja deh. Karena mungkin aku lihat di konten kan gitu kan. Aku mungkin bisa buka di situ gitu. Nah itu sih kalau lingkungan aku yang kurasakan dari pergaulan yang sudah berbeda gitu, aku lebih mudah menerima lingkungan sekarang gitu. Kalau sebelumnya di UIN jadi jurusan apa? Komunikasi dan penyiaran Islam. Dari komunikasi lah intinya masih. Iya, masih komunikasi gitu. Karena itu sebenarnya masih batu lompatan aja gitu. Batu lompatan. Ya, aku kan gimana ya? Agama aku kan enggak bagus-bagus banget gitu. Enggak pintar agama gitu kan. Jujur sih. Ya meskipun sudah memperbaiki diri gitu kan. Susah sih kalau istiqomah susah sih. Kita beda agama ya. Iya benar. Di agama kamu diajar istiqomah gak sih? Enggak bisa. Aku mau istiqomah gak ngerti apa. Iya enggak ngerti. Ini kalau di bahasa kamu itu tetap pada Bapak. Oke. Itu istiqomah. Kok aku lebih ngerti Kristen ya. Bagus. Jadi semua agama dipelajari, maksudnya tahu lah ya. Iya. Emang aku ini udah suka pelajari hal yang baru gitu. Bagus. Ini gitu, baca kitab ini apa. Bahkan agama-agama dari Hindu, Buddha itu aku pelajari gitu dikit-dikit gitu. Makanya, nah ini yang keunikan aku tuh suka suka belajar yang sesuatu di luar yang dipelajari gitu. Kayak fakta-fakta unik, fakta-fakta umum gitu. Iya benar. Itu ya. Kadang fakta yang aslinya nggak perlu kita tahu jadi tahu. Iya, tahu gitu ya. Gitu. Bener. Kayak fakta apa ya? Fakta kalau ikan tuh nggak tidur gitu. Nah, beneran. Karena mereka nggak punya kelopak mata, nggak salah. Kelopak mata yang ini itu. Aku baru tahu ini. Baru tahu ya? Iya. Baru tahu ya gitu ya. Ikan tuh nggak tidur. Ya, ini mungkin kalau capek istirahat itu, tapi nggak tidur. Itu aja kayak gitu. Kayak ngalir aja gitu. Tidur tapi nggak merem gitu. Iya. Dan kalau pengecap rasa kupu-kupu tuh di kakinya. Gitu. Baru tahu. Jadi kalau misalnya kupu-kupu nancep di ini, itu lagi nyicip tuh. Alah. Ini asin nggak nih manis? Kalau di tanganku itu pahit itu misalnya dia. Pahit ya. Iya, makanya kan di SpongeBob tuh kan ada kupu-kupu gitu. Oke. Itu hal yang baru, unik sih. Makanya aku suka hal-hal gitu.